Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Wahyudi dengan NRP 50082110078. Perkenalkan, nama saya Dinda Amiliana Hanifah dengan nomor NRP 50082111070. Nurwida Jawahari dengan NIM 50082111054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabial Dewia dengan NRP 50082111062. Baik, di sini saya akan memaparkan tujuan dan manfaat pembuatan video ini. Tujuan pembuatan video ini adalah agar para mahasiswa tahu cara menelusuri, menyimpan, dan juga mengelola referensi yang kredibel melalui aplikasi Mendeley untuk menghindari kasus plagiarisme. Selain itu, manfaat dalam pembuatan video ini adalah para mahasiswa mengetahui cara menelusuri, menyimpan, dan juga mengelola referensi yang kredibel melalui aplikasi Mendeley ini, sehingga para mahasiswa terhindar dari kasus plagiarisme. Setelah ini, kami akan memaparkan cara menelusuri, menyimpan, dan mengelola referensi yang kredibel melalui aplikasi Mendeley serta penerapannya dalam aplikasi Microsoft Word. Berikut adalah caranya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara penelusuran referensi yang kredibel. Ada banyak sumber referensi yang dapat kita gunakan, baik berupa basis data akademik di internet maupun cetak seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, makalah ilmiah, dan lainnya. Pertama, saya akan membuka Google Scholar. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan Mendeley, Web of Science, dan lainnya sebagai pengindeks jurnal ilmiah juga sangat diperbolehkan. Setelah itu, kita dapat langsung menuliskan topik apa yang ingin kita cari. Misalnya, saya ingin mencari topik tentang pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Teman-teman bisa lihat, di sini akan ditampilkan berbagai sumber referensi sesuai dengan topik yang kita cari. Langsung saja kita buka. Lalu kita amati keyword atau kata kunci yang terdapat di dalam abstrak ini. Di sini terdapat keyword pendidikan karakter, keteladanan, dan pembiasaan. Jika teman-teman merasa bahwa artikel ini kurang memenuhi dan mendekati kebutuhan topik kalian, maka kalian dapat mencari referensi yang lain dan lakukan hal yang sama. Ketika sudah mendapatkan artikel yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan, mulailah melihat daftar pustaka sebagai acuan dalam penelusuran sumber informasi kita berikutnya. Di sini terdapat daftar pustakanya. Lalu teman-teman, terkait referensi yang kredibel, dapat kita lihat bahwa pada artikel ini terdapat indeks, di mana indeks ini menunjukkan bahwa artikel ini dapat dipercaya. Lalu, artikel ini juga diterbitkan oleh lembaga resmi yang menunjukkan bahwa artikel ini dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa lihat, di sini tertulis published by Institute for Managing and Publishing Scientific Journal. Hal penting lainnya adalah adanya digital object identifier. Ini teman-teman, yang menunjukkan bahwa artikel ini memiliki identitas yang dapat dilacak sampai kapanpun. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait penelusuran sumber referensi yang kredibel. Kurangnya mohon dimaafkan, terima kasih. Setelah rekan saya menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari referensi yang benar, dan di sini saya akan melanjutkan mengenai cara mengolah sumber referensi dalam aplikasi Mendeley. Nah, dalam pengolahan sumber referensi dalam aplikasi Mendeley ini dapat dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Nah, untuk cara manualnya, kita klik Add Entry Manually, kemudian pilih jenis sumber referensi yang digunakan, apakah jenis jurnal artikel, film, ataupun buku, dan lain sebagainya. Di sini saya memilih buku. Nah, kemudian akan muncul identitas buku
yang kita isikan secara manual. Ini disesuaikan dengan artikel atau buku yang kita gunakan. Nah, ini seperti nama pengarangnya, tahun, terus jumlah halaman, dan hingga semua ini terisi dengan penuh. Kemudian tidak lupa di save ya. Nah, karena ini saya sudah mengisi sebelumnya, maka diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita dalam menyimpan file atau sumber dalam Mendeley dapat dilakukan secara otomatis. Yang pertama yaitu jika kita sudah memiliki file dalam device kita, yaitu dengan cara add file. Kemudian kita pilih file yang kita gunakan sebagai referensi. Di sini saya mempunyai sumber referensi pendidikan karakter. Kita klik. Nah, di sini sudah otomatis akan masuk ke aplikasi Mendeley. Selanjutnya, jika referensi yang kita gunakan ini berasal dari Google Scholar. Cara yang pertama yaitu kita buka Chrome dan klik Google Scholar. Kemudian klik yang paling atas. Lalu kita klik pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Nah, ini kita ambil yang paling atas saja hingga muncul tampilan seperti ini. Kita klik full PDF-nya, lalu klik bagian pojok kanan atas yang ada lambang Mendeley-nya. Nah, ini kita tunggu, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kita checklist bagian implementasi pendidikan karakter di sekolah melalui keteladanan dan pembiasaan. Hal ini cocok dengan judul yang kita gunakan sebagai referensi. Kemudian add to Mendeley. Kemudian kita cek kembali Mendeley-nya. Nah, di sini belum masuk referensi yang kita gunakan, maka kita lakukan sinkronisasi agar file tersebut masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Sinkronkan, kemudian akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Hendriana Evina Cinda Jacobs Arnold. Ini kita tunggu sampai uploadnya 100% ya. Ini kita sesuaikan apakah sudah sesuai dengan referensi yang kita gunakan. Nah, ini referensi yang kita gunakan sudah cocok ya. Ini yang digunakan. Kemudian cara yang terakhir yaitu jika kita memiliki sumber referensi yang berasal dari Google Book. Cara yang dilakukan hampir sama dengan Google Scholar, yaitu klik Google Book. Nah, kita klik Google Book yang paling atas sendiri. Nah, ini kan sudah tampil ke halaman utama Google Book. Kita cari pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Kita klik. Nah, ini kita pilih buku yang sesuai dengan bahasan kita. Sebagai contoh, saya ambil yang paling atas. Nah, kemudian kita klik Mendeley bagian pojok kanan atas. Lalu ini model implementasi pendidikan karakter Google Books. Kita checklist, kemudian add to Mendeley. Kita cek kembali Mendeley-nya dan sinkronkan kembali. Nah, ini mulai update. Dan muncul model implementasi pendidikan karakter Google Books. Cocok dengan buku yang kita gunakan tadi. Sekian cara menyimpan referensi di aplikasi Mendeley.
Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana cara memasukkan citasi ke dalam karya tulis menggunakan Mendeley. Yang pertama, pastikan Mendeley dan Microsoft kalian sudah terhubung. Jikalau belum, kalian bisa memilih menu Tools pada atas ini, lalu klik Microsoft Word plugin. Tetapi karena Microsoft Word dan Mendeley saya telah terhubung, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian, jika kalian ingin memilih jenis citasi yang kalian gunakan di awal, kalian bisa memilih menu View, lalu klik Citation Style, dan ada beberapa pilihan yang dapat kalian pilih. Langkah selanjutnya, kalian bisa menuju ke karya tulis yang telah kalian buat. Ini hanyalah sampel dari karya tulis, lalu kalian bisa memilih baris yang ingin kalian masukkan citasinya, misalnya pada baris ini, dan kalian bisa klik menu reference dan klik insert citation. Ketik nama pengarang ataupun judul dari jurnal atau karya ilmiah yang ingin kalian masukkan citasinya. Misalnya, lalu klik jurnal atau karya ilmiahnya, klik OK. Maka akan muncul tampilan sesuai dengan jenis citasi yang telah kalian pilih tadi. Kalian bisa menambahkan citasi ini di baris manapun dengan cara yang sama. Misal, pada baris ini, klik Insert Citation, dan jika kalian lupa nama pengarang atau judulnya, kalian bisa klik Go to Mendeley. Pilih jurnal yang ingin kalian kutip, lalu klik Cite. Maka akan muncul tampilan seperti jenis citasi yang telah kalian pilih. Jikalau di tengah-tengah kalian ingin mengganti jenis citasinya, kalian bisa memilih menu reference lalu ke style dan pilih jenis citasi yang kalian ingin gunakan. Maka kalian bisa menggantinya secara otomatis. Jika kalian memilih Modern Humanity Research Association, maka pada footnote akan muncul secara otomatis. Kemudian, untuk membuat daftar pustaka, kalian bisa menuju halaman yang telah kalian buat. Dengan menu yang sama, yaitu Reference, kalian bisa klik Insert Bibliography. Maka akan muncul secara otomatis jurnal-jurnal apa saja yang telah kalian kutip pada teks. Dan jurnal ini telah disusun secara abjad oleh Mendeley. Terkadang ada beberapa kesalahan atau tidak terbacanya jurnal pada Mendeley. Kalian bisa mengaturnya secara manual, pergi ke Mendeley-nya kembali, lalu atur judul, pengarang, ataupun hal-hal lain yang kalian ingin benarkan. Oke, sekian cara-caranya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami lakukan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.